Kali ini kita akan bahas tentang MQTT yang singkatannya saya sering lupa gitu ya. Jadinya ingatnya message queuing aja ya, antrian pesan ya, telemetri transport gitu ya. TT-nya yang saya lupa. Ya, kadang transportnya masih ingat tapi telemetrinya itu yang susah sekali dihafalkan gitu ya. Oke, jadi MQTT itu apa gitu ya? Adalah standar ISO gitu ya, ini standar komunikasi ya berbasis HTTP ya. Pengiriman berbasis berlangganan jadinya ya, berbasis subscribe gitu ya, intinya semacam turunannya RSS feed gitu ya sana. Dia bekerja di TCP/IP sehingga bisa menggunakan HTTP standar gitu ya. Jadinya itu ya, jadinya bisa di hampir semua laptop dan ini tidak perlu gateway khusus ya. Dirancang untuk koneksi dengan lokasi terpencil di mana jejak kode kecil diperlukan ya. Bandwidth jaringan terbatas jadinya sangat hemat bandwidth, jadinya sangat direkomendasi untuk keperluan IoT gitu ya. Di pola pesan publish subscribe membutuhkan broker pesan. Ini perlu ada broker. Ya, maksudnya menjadi broker ini adalah ini ya komputer gitu ya. Komputer ini jadinya bisa server, bisa laptop, bisa apa saja gitu ya. Pasti. Ya, intinya di sini ada 3 buah konsep quality of service atau QoS ya dalam ini. Jadinya at most once, jadinya pesan dikirim hanya sekali dan klien dan broker tidak mengambil langkah-langkah tambahan untuk mengetahui pinggiran. Jadinya pesan itu ya dikirim sekali, nyampe apa enggak peduli gitu ya. Ini biasanya di sini digunakan untuk logging gitu ya. Intinya kalau logging misalnya ngupdate dari sensor misalnya deteksi getaran atau deteksi suhu gitu. 1 detik nggak terkirim perlu di looping lagi 1 detiknya itu kan bakal ribet sekali gitu ya. Ribet sekali sehingga at most once gitu ya. Ini ya sana at least once ini ya sebenarnya. Pesan tersebut akan dicoba diulang. Ya, jadi ini kalau misalnya pesannya penting, ini biasanya digunakan untuk ini ya, apa namanya, deteksi kebakaran gitu misalnya di sensor ya, atau misalnya deteksi ada gas bocor gitu misalnya di sana dipastikan pesannya itu terkirim gitu ya. Itu yang dikirim sekali kalau dianggap gagal. Terus exactly once ya pengirim dan penerima terlibat, jadinya apa namanya penerima itu juga memberi pesan balik bahwa ini ya ada jabat tangan 2 tingkat ya sana kan salinan pesan penerima ini pastikan tersimpan gitu ya sana. Oke, jadinya ini yang misalnya untuk sinkronisasi data gitu misalnya ya, misalnya untuk pengiriman variabel penting dan sebagainya gunakan exactly once konsepnya. Jadinya nanti kalau yang mau menyusun TA misalnya kok 3 konsep ini bisa digunakan target daripada evaluasi daripada TA-nya gitu ya. Intinya kan bisa dititik beratkan di komunikasinya ya. Mungkin bisa di exactly once gitu ya. Gimana cara ngecek dari sisi penerima dan pengirimnya itu. Ya, oke itu dan ini nanti dipelajari juga nanti keluar UTS ya gitu. Ya, oke. Jadi instalasinya di Linux kita simpel ya, tinggal copy paste aja jadinya Mosquito dan Mosquito client. Jadinya sama seperti MySQL gitu ya, kita MySQL server dan kliennya juga gitu ya. Itu kalau servernya tuh ya, nggak bisa ngetes dari laptopnya dong gitu ya. Oke, terus kita gunakan Python ya untuk lebih ini. Karena Python mau berkomunikasi dengan web juga lebih mudah gitu ya. Di sana bisa gunakan itu. Tinggal install library Python yang namanya Paho MQTT gitu ya. Paho ya. Bukan paho ayam gitu kan. Ini kalau diinstalasi di Mac ya tinggal di brew aja gitu ya. Kalau di Linux apt-get, kalau di Mac tinggal brew aja gitu ya. Tinggal diseduh. Ya, sama ya. Ya di Windows ya download saja filenya dan install ya. Next, 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 beres gitu ya. Itu. Oke ya. Jadi pengaturannya ada di sini ya. Jadi kalau misalnya mau ini ya, apa namanya,
mau dijalankan gitu ya. Konfigurasi khusus misalnya nggak mau ngisi username dan password itu misalnya. Terus ini untuk di Mac bisa dijalankan berupa service ya secara manual. Terus apa namanya kalau untuk di em, sebagai service ini otomatis dia jalan terus gitu bisa digunakan Mosquito minus C ya, menyalin dari konfigurasi sehingga konfigurasinya terus jalan setiap kali di nyalakan restart itu ya. Jadi script dasar ya ini tanpa menggunakan bahasa pemrograman jadinya ini yang jalan di shell itu adalah Mosquito sub ya ada subscribe dan ada publish gitu ya. Jadi kita langsung coba ini ya di shell ya. Shell ini kita memerlukan dua shell ya, memerlukan dua shell ya. Di command prompt juga bisa ya, jadinya itu ya. Ini jadinya saya tipe orang yang lebih baik klik ke atas sampai ketemu daripada ngetik gitu. Jadi yang ini, pertama kita jalani yang subscribe ya. Kalau subscribe kita jalankan, kayak tidak terjadi apa-apa, dia bengong ya dan shell-nya stuck ya. Gitu. Oke, ya selanjutnya kita coba publish sesuatu gitu ya. Oke. Oke, kita perlu ini T minus T ini adalah topiknya ya. Dan ini adalah tes ya. Artinya tes itu adalah nama topiknya ya. Jadi kalau kita mau publish ke semua pelanggan topik tes gitu kan di sana ya, kita bisa ini ya, Mosquito pub ya, minus T itu harus sama ya, harus sama dengan tujuan. Jadinya kita di sini sebanyak sel ya bisa kita menjalankan topik lebih dari satu. Jadi misalnya nanti bisa kita bikin topik khusus untuk kelembaban udara, bisa juga untuk suhu udara terpisah, sehingga nanti mau merekap ke database MySQL-nya lebih gampang gitu. Jadinya itu jadinya bisa minus M ini pesannya gitu ya, Sundul Garuda. Ya ini anak Kaskus banget gitu ya. Kita jalankan, tidak terjadi apa-apa, tapi coba kita lihat di sini, oh udah masuk gitu ya. Udah masuk jadinya kita pesan lagi. Oke, nah di sini ya keluar lagi gitu ya. Oke, keluar lagi ya. Dan begitu terus sampai kiamat gitu ya. Sehingga jadinya bisa dijalankan terus. Ya, jadinya ini ceritanya nanti bisa menerima dari banyak sumber gitu ya. Gitu. Jadi satu ini bisa dikirim dari banyak ya. Misalnya dari handphone gitu misalnya bisa kalau berada di uh, penomoran IP yang sama gitu ya, satu gateway ya. Gitu. Oke, ya. Nah sekarang itu ya. Jadi kalau misalnya kita mengirim ke IP lain, tadi kan tidak ini ya, tidak mencantumkan IP ya, karena apa namanya ya satu laptop kan gitu ya, satu laptop nggak usah mencantumkan IP. Kalau misalnya ke host lain bisa kita klik minus H ya, alamat tujuan ya. Tentunya kalau di sub ya nggak usah ya, karena sub kita sendiri yang subscribe ya. Gitu ya di sana tes itu ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau mau dites ya seperti ini gitu ya. Ini ya, apa namanya ya kita if config dulu gitu ya. If config kalau di Windows IP config, kalau di ini di Unix system if config ya. Di itu ya 192.111. Oke, adanya ini ya. Oke, minus H ya 198 192 168 1.11 gitu ya misalnya kayak gitu. Ya, ya sama aja keluar lagi gitu ya. Seperti itu. Oke, ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi kalau di Python bagaimana kan gitu ya? Kalau di Python bagaimana jadinya apa namanya tinggal di import ya publish atau ininya ya subscribe-nya gitu ya. Jadinya itu ya message sama dengan sebagainya. Jadinya nanti menerimanya dengan MSG message ya bukan micin bukan ya. Jadinya dot payload gitu ya di sana bisa diterima dan ini pesannya ya. Jadinya si topiknya dan payloadnya gitu ya bisa sana. Ya. Kalau publish seperti ini gitu ya. Ini salah ketik ya sini
Artinya ini ganti dengan subscribe ya. Oke, kita lihat codingan yang benar ya. Kita ini Ctrl C dulu ya. Ini Ctrl C dalam shell itu bukan copy paste tapi ini ya, apa namanya, cancel ya. Kalau copy paste ini kan ya. Kalau pengguna Mac tahulah ya. Mac atau Linux tahulah sama ya. Oke. Ya, jangan ada perbedaan antara ini. Ya, ini saya sering ya, ini kita buka dengan Nano ya. Saya pakai Nano aja nggak pakai V atau Vim ya. Saya bukan hipster. Oke, MQTT sub gitu ya. Oke, bisa kita lihat codingannya seperti ini. Ya, jadi itu tadi yang di slide salah ya. Subscribe atau subscribe gitu ya. Itu artinya seperti ini ya. Oke, itu bisa kita jalankan Python ya. MQTT sub ya. Diam ya. Terus kita di sini coba nano MQTT-P ya, pub. Ya sama ya, satu baris saja single ya. Ini ada yang multiple ya, kita pakai yang single aja gitu ya. Masih jomblo ya gitu. Halo Gan gitu ya, sini ya hostname ya gitu ya. Ini diri sendiri ya hostname ya. Kalau hostname-nya dikosongin gimana ya tetap jalan, tapi ya contoh aja gitu ya. Uh, Oke, gitu ya. Sini ya tes halogan gitu ya. Oke, nah ini langsung skripnya berhenti kan gitu ya, skripnya langsung berhenti ya. Kalau misalnya mau dia tetap diam ya tinggal diketik ini ya, while true ya, while true seperti ya, while true ya, nanti pakai satu tangan ya, satunya megang mic. Oke, seperti ini ya, bisa dibuat seperti ini. Oke, itu ya, ya pasti jalan ya pokoknya itu ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Oke, itu ya tentang MQTT ya di Python ya. Selanjutnya kita bahas tentang MQTT di WMOS gitu ya, mata kuliah IoT ini. Apa ya kita nggak mau pakai microcontroller gitu kan ya. Oke. Jadi yang diperlukan dalam berkomunikasi menggunakan MQTT ini hanya WMOS D1 ya. Jadinya sebenarnya nggak mesti WMOS D1 ya, semua perangkat yang memiliki ESP8236 ya, uh, di sini bisa berkomunikasi dengan MQTT melalui TCP/IP ya, yang dikonekkan melalui um, anu ya, apa namanya, WiFi ya. Tentunya karena komunikasi ESP8266 adalah WiFi ya. Itu yang diperlukan selain itu ada ya cuma ini ya, USB ya, micro USB ya. Itu saja. Sekarang kita ini ya, berada di Arduino IDE ya. Jadi sebelum kita bisa menggunakan BMOS D1 itu ya mungkin ada yang kurang jelas waktu di ini, jadi dalam kali ini sekalian saya jelasin gitu ya. Di preference ya, pastikan additional board manager di sini ditambahkan ya. Jadinya ini ya linknya ya, linknya. Oke. Jadi ini nggak mesti yang di video ini disalin ya. Apa namanya? Tinggal dicari ya di internet ESP8266 Arduino IDE pasti nemu tutorial yang sejenis. ESP832 jadinya bisa kita bikin per baris ya untuk sana. Oke, habis itu kita bisa gunakan tools ya. Di sini ya board ya, di board manager ya, pastikan
terinstall ya sini. Terinstall ESP 8266 gitu ya. Ini terinstall ya, yang community ya sana install. Oke, ini bisa diupdate tapi nggak usah lah dulu ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk MQTT kita memerlukan library ya. Library yang kita perlukan adalah PubSub client ya. Itu. Jadi sini kita dari sketch include library, manage library. Nah, habis itu kita ketik di sini everything list terus. Ini ya PubSub gitu ya. Oke. Ya, kita scroll gitu ya, scroll. Ya ini yang kita pakai PubSub client ya. Gitu. Oke. Nah, itu ya. Setelah punya itu baru kita bisa install ya. Jadi pastikan kita habis itu milih ini ya. Lolin Wemos D1R2 mini gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini kita install ya. Oke, bukan yang lain ya. Ini harus dipilih dulu baru di file example-nya muncul ya gitu ya. Example-nya muncul. Nah, di sini kita langsung paling bawah yaitu PubSub client dan pilih ESP8266 ya sana. Di sini kita pilih, bukan yang basic. Kalau basic itu yang menggunakan Ethernet ya. Ini langsung kita. Nah, ini kita bisa gedekan. Itu dari komentar ya. Di sini kita masukkan ininya ya. Kita masukkan SSID dan passwordnya ya. Habis itu ini IP-nya. Jadi tadi kalau IP di laptop saya adalah 1.11 ya, ini yang dimasukkan di sana gitu ya. Ini dimasukkan ke sana. Oke. Seperti itu ya. Nah, di sini panjang message adalah 50 gitu ya. Bisa kita naikin sampai 255 kurang lebih ya. Oke, intinya ini setupnya kurang lebih tujuannya untuk mencetak ini ya, mencetak apa connect kemana gitu ya sana. Oke, WiFi connect ya, IP address ya sana. Intinya memberikan IP address yang dari Wemos ini apa gitu ya sana ya. Seperti ini sini akan menyalakan lampu ya. Jadi high kalau misalnya dia ini ya sudah terkonek gitu ya. Oke ya. Jadi di mana kita menentukan topik ya, topiknya di sini ya. Di sini bisa kita ganti. Intinya nanti reconnect itu akan membuat hello world. Ini hanya reconnect itu ya apa namanya hanya terjadi satu kali ya di setup sehingga muncul di sana ya. Dan subscribe-nya yang permanen di sana ya, reconnect. Intinya reconnect nanti diulang-ulang untuk subscribe-nya. Kalau file di sini dia muncul ya. Oke, nah itu di setup ya, setup WiFi. Jadi dia manggil function yaitu setup WiFi. Setup WiFi-nya kurang lebih connect ke WiFi ya. Terus habis itu ini ya, connect ke MQTT servernya ya, yang udah variabel yang di atas tadi ini ya. Ini di server yang ini. Ya, habis itu ini ya serialnya 115200 itu ya selalu itu. Dan set callback-nya adalah callback ya. Oke, sana yang ini ya. Memasukkan topik ya. Ininya ini untuk menyatakan pesan masuk ya, pesan masuk ke sana. Oke. Nah, di sini yang perlu kita ganti adalah topik, nama topiknya ya, nama topik untuk tujuan ya dan topik inputnya gitu. Intinya di sini sebaiknya tidak menggunakan yang sama. Intinya gini, apa namanya masing-masing device ya, device memiliki topik subscribe yang beda-beda sehingga tidak campur aduk nanti topik pesan dari topik yang dia terima dan dia kirimkan. Intinya topik yang dia kirimkan adalah out topic, topik yang dia terima adalah in topic gitu ya, seperti itu.
Oke, nah di sini kebetulan saya sudah upload gitu ya, udah upload ya. Oh, gitu. Jadi di sini nanti kalau tidak salah dia nanti akan mengirimkan ini ya, hello world dan value yang nambah terus intinya dari 0, 1, 2 dan sebagainya gitu ya. Ini kita coba ya. Oke, ini kita perlu connect dulu ya di portnya gitu ya. Pastikan portnya pilih ini ya. Ini bisa kita sebenarnya connect via Bluetooth juga gitu ya sana ya. Nah, sini. Dan itu ya, ininya ini hello world ini pesan pertamanya ya. Oke, masuk udah sampai 235 ternyata gitu ya. Seperti itu. Nah, ini eh, nggak akan diterima sebelum kita ini ya, membuat di sini ya. Jadi kita tinggal jalan tadi scroll sampai ke atas itu. Ya ini ya. Ya, auto pick. Jadinya auto pick di laptop adalah in topic di laptop gitu ya. Ini auto pick di Wemos adalah auto picknya Wemos. Tapi kalau bagi apa namanya laptop itu adalah in topic dia. Jadi laptop menerima pesan dari MQTT ini melalui auto pick. Jadi kita coba jalanin. Oke ya. Jadi terus bertambah ya, terus bertambah. Oke, ya 258, 259, 261, 262 dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Oke, ya. Nah, sekarang coba kita kirim pesan. Jadinya ini sinkron ya dengan terakhir ya gitu ya, terakhir. Jadinya kalau misalnya laptopnya down gitu ya, pesannya akan terlewatkan. Jadinya ini ya, apa namanya, hanya dikirim sekali, jadi quality of service-nya sangat rendah gitu ya sana ya. Tapi ini tidak masalah karena yang diperlukan hanya sebagai logging ya sana. Oke, selanjutnya gimana kalau kita mau mengirim ini ya, mengirim pesan ke Wemos ya, gitu. Ya, jadi di sini bisa kita kirimkan ke ini ya, ke InTopic. Jadi InTopic dalam laptop ini adalah ini ya, Outtopic bagi laptop ya dan InTopic bagi Wemos ya. Kita coba sundulkan ini ya. Kita balik ke Wemos ya. Ya, itu masuk ya, InTopic ya, sundulkan. Kita coba lagi ya. Di sini kita lihat ya masuk lagi gitu ya. Akhirnya kita bisa menerima perintah macam-macam gitu ya sana. Message arrive in topic. Jadinya kalau kita misalnya mau membuat decision bagi ini di mana kan gitu ya. Di mana ya ini ya bisa kita lihat di gitu ya. Jadinya di sini kan pesannya ya. Pesannya, pesan yang keluar ininya bisa di ini ya, di bagian callback-nya ya. Jadi di sini bisa kita message arrive ya. Topik dan ini ada topik dalam kurung bisa kita lihat formatnya ya. Format ininya kan tadi ini ya. Ya topik arrive in topik gitu ya. Ininya pesannya yang selanjutnya gitu ya. Di sini bisa kita lihat ya topik ya ini per karakter dia ya, per karakter mencetak payload I-nya gitu ya sana. Intinya di sini bisa kita simpan tiap pesannya itu dalam variabel baru gitu misalnya. Jadi jika pesannya begini, maka bagaimana gitu. If ya semua hasil payload per hurufnya itu apa, bagaimana gitu ya nanti waktu kita proyekan gitu ya. Ini jadi kita nggak tahu juga kalau corona nih terus-terusan ini gimana kita caranya proyekannya gitu ya. Mungkin ya nanti bisa kita akalin ya. Nanti kita jelasin lebih detail. Ya ini bagaimana kita um, ini ya mengakali kalau dia menggunakan Wemos gitu ya seperti itu. Ya ini komunikasi basicnya ya. Ini kita nggak menggunakan script yang kita dari nol tapi ini ya dari bawah. Jadi itu sekian dari tentang MKTT ya terima kasih.